Cep Anom Putra Karawang. Oh, Cep Anom Putra Karawang. Iya. Subscribe. Alhamdulillah. Amin. Channelnya mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, subscriber, penonton channel Cep Anom Putra Karawang. Pada hari-hari lalu kita banyak membahas berbagai sejarah yang ada di Nusantara ini, baik sejarah yang bersifat fenomenal seperti Gunung Kawi, sejarah fenomenal bagaimana kondisi Padepokan Anti Galuh Ustadz Ujang Bustomi. Kita coba kupas, kita sajikan kepada sahabat semuanya agar sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat bisa diketahui melalui pengetahuan di channel Cep Anom Putra Karawang. Beberapa konten yang lalu kita juga banyak kupas permasalahan sejarah yang ada di sekeliling kita, sejarah suatu wilayah yang perlu kita ingat pesan daripada Bung Karno, jas merah jangan pernah lupakan sejarah. Pada kali ini kita coba kupas sesuatu hal yang bersifat unik, yang bersifat langka, bahkan yang bersifat luar biasa di kalangan masyarakat awam yang belum mengetahui daripada dasar-dasarnya. Sahabat yang senantiasa saya hormati, bahwasanya fenomena yang dianggap langka, fenomena yang dianggap mistik, bahkan fenomena yang dianggap luar biasa, tak telah kita telisik, kita kaji dengan detail, maka kita akan tahu bahwasanya sesuatu yang luar biasa ini bersifat baik atau bersifat tidak baik, bersifat negatif bagi pemiliknya atau bersifat negatif bagi pemiliknya. Fenomena yang sering terjadi ini diantaranya adalah permasalahan kemampuan manusia dengan indera keenamnya. Kemampuan manusia dengan indera keenamnya ini banyak yang mengartikan daripada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bersifat langka, bahkan sesuatu yang bersifat kekhususan. Bahkan banyak anggapan manusia seseorang yang bisa melihat daripada bangsa gaib ini dianggap mempunyai kemampuan khusus, dan banyak orang yang meminta tolong kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus ini, atau lazim disebut manusia indigo. Sahabat semuanya, melalui daripada channel ini kita coba kupas hal-hal yang bersifat kajian-kajian keluarbiasaan atau kajian-kajian indera keenam. Dalam pengamatan kita bahwasanya kemampuan manusia memiliki indera keenam ini dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian manusia memiliki daripada kelebihan mata batin, mampu menembus daripada pikiran orang lain, bahkan mampu mendeteksi bangsa gaib yang ada di sekitarnya ini karena sebab keturunan. Barangkali melalui daripada sebab keturunan ini bisa kita kaji dalam 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek daripada bagaimana perjuangan dan kehidupan daripada orang tuanya. Tatkala orang tuanya ahli prihatin, ahli berpuasa, ahli zikir,
yang selama hidupnya banyak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemampuan-kemampuan yang semacam itu kemampuan khusus yang bersifat positif. Apalagi dibarengi dengan sifat daripada anak yang memiliki kemampuan itu terkesan sederhana, tidak sombong, dan mampu menggunakan kemampuannya dengan sesuatu yang bersifat positif. Adapun bagian yang kedua adalah kemampuan manusia itu mampu melihat daripada fenomena gaib karena sebab kesalahan faktor genetik keturunannya. Sahabat semuanya pasti mengetahui bahwasanya secara sunatullah manusia tidak mampu menembus alam gaib, namun bangsa jin yang berada di alam gaib mampu melihat dimensi manusia. Tatkala ada manusia yang mampu menembus sisi gaib selain daripada sisi dunia ini, yakni keberadaan daripada bangsa jin yang ada di sekitarnya, ini perlu kita koreksi. Jangan-jangan faktor daripada pada saat terjadinya anak tersebut. Jadi di dalam agama kita disyariatkan untuk berdoa pada saat berhubungan suami istri, agar pada saat hubungan suami istri itu tidak tercampur sperma manusia dan sperma bangsa jin. Maka tatkala melihat sesuatu yang biasa, orang tuanya biasa saja tapi anaknya memiliki kelebihan, bisa jadi sebab memiliki kelebihan itu sebab seseorang anak itu setengah daripada manusia dan setengah bangsa jin karena sebab daripada kesalahan genetik. Adapun bagian yang kedua, permasalahan manusia memiliki kelebihan itu karena sebab daripada usahanya, sebab daripada ikhtiarnya. Tapi tatkala ikhtiar itu bersifat memaksa supaya mendapatkan mustajabah sehingga terjadi hijab terbukanya alam pikiran kita, maka sesuatu yang bersifat seperti ini bisa karena sebab bangsa khodam ataupun khodam bangsa jin atau sering disebut perewangan. Seseorang yang memiliki perewangan ini bisa jadi sifatnya sering memberikan makan bangsa jin, mengadakan tumbal dan sesajen. Ini menyalahi daripada aturan agama tatkala kita menganut agama Islam. Adapun fenomena yang kedua adalah fenomena sebab kejernihan jiwanya. Sebab jernihnya jiwanya memperhatikan perkara halal dan haram, sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah membuka hijabnya, bisa melihat fenomena yang bersifat gaib atau bersifat makhluk lain selain daripada dimensi manusia. Tentunya tatkala itu murni pemberian daripada Allah, sebab kehati-hatian dia dalam hal makanan, dalam hal perbuatan, maka seseorang yang memiliki kelebihan semacam ini tentunya tidak akan menimbulkan kesombongan dalam diri dia, justru akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga tidak gampang menuduh ataupun melihat orang lain dari sesuatu hal yang dia lihat versi kajian-kajian dia dari penglihatan batiniah dia. Sahabat Cep Anom Putra Kerawang, apakah informasi ini bermanfaat bagi sahabat semuanya? Jika sekiranya bermanfaat, mohon dibantu like, komentar, dan subscribe-nya agar channel Cep Anom Putra Kerawang selalu memberikan pengetahuan kepada para penonton semuanya sesuatu hal yang bersifat positif.
Adapun kepekaan daripada indera keenam yang ketiga adalah intuisi yang bersifat profesi atau kelebihan daripada indera keenam yang bersifat profesi. Setiap manusia tentunya memiliki daripada kegiatan yang berbeda-beda. Ada kegiatannya mengajar, maka seseorang ini kadang-kadang memiliki daripada kepekaan kepada murid-muridnya sehingga mampu mengendalikan emosional daripada murid-muridnya. Demikian juga tatkala kepengurusan karyawan dengan baik, dekat dengan karyawan, dekat dengan masyarakat banyak, maka seseorang itu terkadang memiliki kepekaan jiwanya terhadap seseorang yang lain. Yang hal semacam ini banyak juga yang menyalahartikan bahwa kemampuan itu atas dasar kemampuan dia mampu menerawang ataupun melihat isi batin seseorang. Padahal kemampuan semacam itu bisa diasah tatkala kita mau mengkaji, mau melihat kejadian tentang manusia, kejadian yang terjadi di sekitar kita. Bahkan intuisi ini bisa dikategorikan intuisi profesi tatkala kita memiliki profesi tertentu. Dengan kejelian dan kecermatan kita atas profesi yang dilakukan, maka kita mengetahui hal atas profesi yang kita lakukan. Contoh saja, bengkel motor, hanya menstarter daripada motornya, memberikan sentuhan gas sedikit, itu mampu mengetahui permasalahan daripada sepeda motor. Hal-hal yang semacam ini bukan bersifat gaib, bukan bersifat luar biasa, namun karena seringnya dia melakukan sesuatu dan mencermati sesuatu, maka seolah-olah dia sudah akrab dengan sesuatu yang dia lakukan. Bahkan kelihatannya mampu melihat isi batin seseorang, ataupun mampu membaca pikiran orang dan mampu melihat kebiasaan orang lain. Hal yang semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, namun cenderung kepada tingkatan indera keenam yang bersifat profesi. Sahabat Cep Anom Putra Kerawang, ini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tatkala kurang lurus dari apa yang kita sampaikan, mohon kritik dan sarannya buat kemajuan kajian kita selanjutnya. Kurang lebih dari apa yang kita sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.